وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تجعلنا فيها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا في عبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Ala Rasulillah wa ba'du. Hadirin mukarramun, para tokoh agama, para asatidz, ketua lingkungan RT maupun RW, ketua DKM Masjid Al-Ikhlas beserta seluruh pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik remaja yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini ada kisah dari seorang ulama besar, seorang wali besar yang hidup pada masa dinasti Bani Umayyah, yaitu Syekh Malik bin Dinar. Suatu ketika Syekh Malik bin Dinar mengawasi, memperhatikan kehidupan seseorang yang dianggap tidak normal. Kenapa tidak normal? Karena lelaki tersebut kesehariannya hanya main-main di kuburan. Diperhatikan beberapa hari, dia lihat ketika dia nengok ke atas, dia tersenyum-senyum simpul. Ketika dia tengok ke bawah, wajahnya pucat, sedih dan ketakutan. Ketika dia lihat ke kanan, dia tertawa terbahak-bahak. Ketika dia lihat ke kiri, dia nangis gegerungan. Suatu ketika ditanya, "Wahai saudaraku, aku perhatikan kau ini aneh. Keseharianmu cuma main-main di kuburan. Dan ketika aku lihat, kau tengokkan wajahmu ke atas, senyum-senyum sendiri. Nengok ke bawah, nangis, terseduh-sedah. Dia nengok ke kanan, tertawa terbahak-bahak. Namun ketika dia tengok ke kiri, dia nangis ketakutan. Kenapa wahai saudaraku? Engkau gak mau bergaul dengan masyarakat? Hadirin Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa jawaban dari seorang yang dianggap gak waras ini? Wahai Tuan Malik bin Dinar,
Untuk apa aku bergaul dengan masyarakat? Kalau keberadaanku tidak mengenakan dan ketidakadaanku pun tidak menggandingkan. Aduh, main apa ini? Main apa? Lalu mengapa ketika engkau nengok ke atas, engkau tersenyum-senyum simpul? Rizki kamu itu ada di atas langit. Dan apa yang Allah janjikan ada di atas langit. Makanya ketika orang-orang yang sholat duha wa in kana haraman faqarib wa in kana ba'idan faqarib. Ya Allah, kalau rizkiku masih berada di atas langit, turunin. Kalau rizkiku masih ada di dalam bumi, keluarin. Allah suka mudahkan. Kalau haram, subhat, remang-remang, gak jelas tuh rezeki kita halal apa haram. Fatahhirhu, sucikan, bersihkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqaribhu, apabila jauh dekatkan. Jadi bukan kita yang mengejar-ngejar rezeki, tapi rezeki yang datang. Terus kenapa engkau ketika menghadap ke tanah wajahmu pucat ketakutan? Apa jawaban orang yang dianggap gak waras ini? Wahai Tuan Malik bin Dinar, ketika aku lihat wajahku ke bumi, situ ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa fiha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum, dari tanah kita diciptakan, wa fiha nu'idukum, dan dari tanah kita akan dikembalikan. Dan ya, nukhrijukum taratan ukhra, dari tanah pula kita akan dikembalikan. Asal kita dari tanah dan akan kembali ke tanah. Aku tinggal di atas tanah, apalagi bisnis jual beli tanah, suka meterin tanah, hati-hati. Kalau tanah itu murka, kita disumpahin tanah, nanti kalau kita mati dihimpit tuh sama tanah. Makanya aku takut tinggal di atas tanah, berperilaku, berbuat di atas tanah ini, dan setiap manusia pasti akan mati. Aku takut tanah menghimpit tubuhku. Lalu kenapa itu? Ketika kau nengok ke kanan, kau tertawa terbahak-bahak. Apa jawaban orang yang dianggap tak normal ini? Wahai Tuan Malik bin Dinar, ketika aku lihat ke kanan, aku lihat penduduk surga lagi pada bersuka cita, lagi bergembira, lagi senang-senang, mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikatakan wa ashabul yamin ma ashabul yamin, golongan kanan. Ya, gambaran para penghuni surga. Orang banyak baca surat Al-Waqiah, tapi belum tentu memahami, belum
belum tentu bergembira ketika membacanya. Sementara ketika aku nengok ke kiri, aku lihat orang-orang pada disiksa, digebukin, digantung, dipotong lidahnya, dicongkel matanya, terbakar tubuhnya sampai hangus. Kemudian Allah tumbuhkan kulit-kulit kembali dan terus berulang-ulang. Fa'aman saqulat mawazinuh, dalam surat Al-Qari'ah, barang siapa yang enteng amalan timbangan kebaikannya, fa'ummuhu hawiyah, maka akan dikasih ibu angkat. Wa ma adraka ma hiya, siapa itu hawiyah itu? Siapa ummu hawiyah itu? Narun, api yang membakar. Makanya selepas sholat baca tuh Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan. Kita takut nanti disiksa di neraka. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dijauhkan daripada panasnya api neraka. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, ayah bunda, umi abi, bulan ini dilipat gandakan pahala kebaikan-kebaikan kita. Mencari nafkah wajib buat keluarga, tapi jangan sampai kita melalaikan, melewati keuntungan bulan Ramadan ini. Beruntung kita bisa hadir nih, mudah-mudahan istiqomah sampai akhir. Amalan-amalan siang, amalan-amalan malam, ya jangan sampai kita lewati karena kita mengejar-ngejar rezeki, padahal rezeki sudah ditentukan. Hakikatnya rezeki yang datang bukannya kita ngejar-ngejar rezeki sampai kita lalai, sampai kita menyia-nyiakan daripada amalia-amalia bulan Ramadan. Bapak, ibu, ayah, bunda, umi, abi, ingat, dari tanah kita diciptakan dan kita akan kembali ke tanah. Kita pasti akan mati. Jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir bagi kita, sehingga jadi motivasi bersemangat dalam beribadah. Syekh Asom bin Hatim ketika dia sholat, di atas dua alisnya terbayang Ka'bah, di depan bawahnya Shiratal Mustaqim, sebelah kanannya surga, sebelah kirinya neraka, dan setan ada di belakangnya. Dia jadikan ibadah yang terakhir dalam hidupnya hingga dia bisa khusyuk, karena kita pasti akan mati. Bapak, ibu, ayah, bunda, umi, abi, bukankah bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat? Kenapa kita tidak bergembira? Dan kenapa kita tidak berusaha menggapai surga itu dengan amalan-amalan pamungkas, amal-amal soleh kita, baik siang maupun malam? Kenapa? Pintu neraka sudah itu rapat-rapat, kita mau menuju atau mentok-mentok pintunya dengan masih lalai, siang dan malam masih sibuk urusan dunia. Apalagi bulan Ramadan ini masih sempat-sempat berbuat maksiat, sementara ditutup sama Allah dengan rahmatnya. Kok kita ketok-ketok pintu neraka? Apa kata dunia? Boleh masuk surga? Boleh menjauhi neraka? Boleh.
Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan ibadah siang, ibadah malam kita di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dijauhkan daripada siksa api neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi